Apa unsur utama yang membuat peradaban itu maju? Nah, Apa unsur yang pertama? apa unsur yang pertama? Ada 4, setidaknya ada 4 unsur pertama yang bisa membuat satu peradaban itu maju kan? Maju. Maju. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah kekuatan politik atau pemerintahan, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah militer. Oke. Itu 4 unsur ini kalau bersinergis maka akan terwujud satu peradaban. Dan itu yang terjadi di abad-abad yang lalu ya? Ya, itu empat kekuatan utama ini itu dimiliki oleh Khalifah Islam setelah Nabi ya. Terutama pada pembentukan ilmu, masa-masa pembentukan ilmu, misalnya ilmu fikih, ilmu hadis dan seterusnya. Kekuatan terbesar itu pada ilmu pengetahuan. Dan dinasti Abbasiyah itu berada pada puncak tertinggi ilmu pengetahuan. Di situ ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu syar'i itu sudah sempurna. Wahai saudara asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat kita cintai ini tentunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini tentunya. Beliau bernama Tengku Syahreza Ayub. Beliau merupakan peneliti Islamic Institute of Aceh atau singkatannya IIA. Masya Allah. Langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di sini. Dan kita akan berbincang-bincang di sini tentunya. Kalau bahasa kerennya itu talk show. Di podcast ini tentunya. Dan temanya Tengku kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu krisis ketiadaan adab. Nah, ini problematika yang sangat serius ini ya. Jadi sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, baiklah tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema krisis ketiadaan adab. Kepada Tengku kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulkiram. Masya Allah. Yang mungkin ini kali pertama saya bisa mengisi di sini. Mudah-mudahan bisa menjalin silaturahmi untuk program-program ke depan. Jika kita membahas tentang krisis ketiadaan adab, ini waktu pertemuan saya dengan Ustaz Zulkiram kemarin sambil ngopi, mungkin kesimpulan beliau kayaknya menarik kita bahas tentang loss of adab. Iya, betul sekali. Ini sangat menarik. Kata-kata loss of adab itu kan memang bahasa Inggris yang kemudian muncul itu pertama sekali dalam konferensi Islam internasional di Jeddah tahun 70-an. Saya kurang tahu tahun berapa, kalau nggak salah tahun 1977. Itu pertemuan kedua menjawab problem yang terjadi umat Islam ketika itu di Israel, antara Israel dengan Palestina. Jadi saya kembali ya pada sejarah sedikit, itu tahun 68 kalau nggak salah. Itu ada agresi Israel terhadap Palestina lalu membakar Masjidil Aqsa. Pembakaran itu menyulut kemarahan umat Islam ketika itu. Di tahun sekitar tahun 68 kalau nggak salah saya. Oke. Jadi setelah kejadian itu lalu umat Islam bersatu, terutama negara-negara Arab dan beberapa negara Islam yang berada di kawasan seperti Asia Tenggara seperti Indonesia dan beberapa yang lain, itu berkumpul untuk membahas bagaimana mengatasi masalah politik yang terjadi di Palestina.
tentu tujuannya adalah untuk melindungi kaum muslim. Ya, betul. Ya, itu tujuannya. Lalu tahun 77 itu pertemuan kedua setelah terbentuknya OKI ya pada tahun sekitar 71. Setelah terbentuknya OKI, hasil musyawarah tadi beberapa negara, lalu dibuatlah sebuah lembaga yang diinisiator oleh Arab Saudi ketika itu, kerajaan Arab Saudi. Lalu lembaga itu menaungi kepentingan umat Islam seluruh dunia. Itu pertemuannya di mana, Tengku? Pertemuannya kalau nggak salah yang pertama itu di Maroko, yang kedua di Jeddah. Yang pertama itu apa namanya itu? Sebuah kesepakatan untuk mendirikan lembaga untuk menaungi melindungi umat Islam. Perlindungannya itu bukan hanya perlindungan terhadap geografis, terutama persoalan Israel dengan Palestina, tapi juga persoalan politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan seluruh dan aspek-aspek lain yang kira-kira yang dibutuhkan, termasuk kemanusiaan yang terjadi di Afrika. Lalu pada tahun 77 mereka berinisiasi untuk membuat konferensi. Mengundang seluruh cendekiawan seluruh dunia. Ada sekitar, kok nggak salah saya, sekitar 300-an cendekiawan di berbagai negara untuk membahas satu persoalan. Apa yang terjadi pada umat Islam sekarang ini? Kalau kok bisa, maksudnya sekecil Palestina itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kekuatan politiknya itu dipengaruhi oleh apa yang membuat kita lemah, mundur, seperti mundur. Jadi di pertemuan itu ada beberapa pembicara, salah satunya itu diminta Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau seorang pemikir Muslim yang memang konsen untuk membahas problem umat Islam yang terjadi dewasa ini. Beliau orang Bogor, keturunan juga habaib, tapi tinggal di Malaysia. Di Malaysia itu beliau memberi kontribusi yang besar pada gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Fokusnya memang ke ilmu pengetahuan. Dan beliau pada saat memberikan pidato, beliau mengatakan bahwa krisis yang terjadi umat Islam saat ini, kalau yang lain-lain mungkin setelah memberikan pandangan itu ada yang mengatakan dari faktor sejarah, ada faktor politik sejarah, perang salib dan seterusnya. Ada faktor juga sejarah masa lalu ya antara Yahudi dan Islam. Ada masalah ekonomi, ada masalah politik, ada berbagai masalah. Tapi Al-Attas itu saat pidatonya itu dia mengatakan bahwa dari semua masalah yang terjadi itu, yang semua itu yang tersebutkan tadi itu terkait dengan peradaban, kan itu peradaban. Itu krisis utamanya adalah kata adab. Oke. Itu. Jadi yang menarik adalah kesimpulan itu bukan krisis pemikiran, bukan krisis identitas, tapi adab. Kata adab itu yang membuat semua orang itu bertanya-tanya. Ini apa dasarnya nih kok mengatakan adab? Jadi Al-Attas mendefinisikan adab itu bukan tata krama, bukan sopan santun. Lantas? Kalau dalam bahasa Yunani misalkan kan, kata adab itu diterjemahkan sebagai etika. Kalau bahasa kita sikap. Sikap itu kan akumulasi, di situ sopan santun, di situ baik, situ jelek kan. Di situ juga karakter, di situ juga perilaku macam-macam. Tapi sikap itu bukan dari jasad aja. Tapi kan respon diri kita melihat berbagai persoalan. Itu masalah utama. Jadi kita terbiasa oleh pandangan yang mungkin menganggap bahwa adab itu adalah sopan santun. Mohon maaf, mungkin kalau kita menganggap sopan santun itu adalah maknanya adab, maka di situ tidak ada bernilai teologis, tidak bernilai agama di situ, tidak melihat identitas. Orang non Muslim ketika berjalan di depan kita tunduk sedikit itu dianggap beradab karena sopan santun. Kalau misalnya kita seorang Muslim salam tungku misalnya Abu di daerah itu kan kita cium tangan, itu dianggap beradab. Sekalipun non Muslim. Betul. Jadi kata adab
tidak hanya dipahami pada persoalan yang sikap jasad ya. Oke. Tapi itu dilandasi oleh satu pemahaman bahwa begini saya harus mengambil sikap. Adab. Jadi Al-Atas mendefinisikan adab itu adalah latihan. Karena sikap dia, bukan ilmu ya. Sikap melatih diri itu baik dari sisi ibadah, kemudian dari sisi ilmu pengetahuan, kemudian dari sisi jasad. Ketiga unsur ini disatukan berada pada diri seseorang, lalu dia memunculkan satu sikap. Sikap itu memilih antara baik dan benar itulah identitas adab. Memang agak ini ya, agak jelimet. Saya tangkap. Saya ini seru. Oke, berarti kalau misalkan jadi dengan sikap itu bisa menghasilkan atau menzahirkan positif atau negatif. Ya. Berarti dia sangat universal ya, sangat universal. Dan dia bedanya adalah mungkin adab ini kan ada yang baik, ada yang buruk, sama dengan akhlak juga. Tapi representasi dari profil adab itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sederhana adalah kita sering mendengar satu dalil bahwa Nabi itu diutus oleh Allah ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa nggak memperbaiki adab? Karena memang bermasalahnya akhlak. Kalau akhlak itu khuluq, itu kan yang melekat pada diri manusia, pada jasad. Kan? Tidak ada unsur pengetahuan di situ. Kan? Pada ciptaan khalaq pun kan yang melekat pada ciptaan. Sedangkan adab ini kan unsurnya adab ini yang seperti disampaikan tadi, dia dasarnya beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah ilmunya tentang Allah itu dan tentang hubungan dengan Allah dan manusia itu sudah sempurna di situ. Yang ketiga adalah jasadnya itu dia mempersiapkan jasad, siap jasad menerima, katakanlah dia iman di situ kan. Iman, ilmu, amal. Nah, 3 hal itu. Jadi dia kenal ilmu. Bahasa Al-Atas itu yang sederhana tadi belum disampaikan. Yang tadi kan secara filosofis, terlalu filosofis. Tapi yang dia maksudkan adalah adab itu adalah dia mengenal ilmu yang benar, lalu mempraktekkan ilmu kebenaran itu. Dia tahu itu benar, lalu dipraktekkan. Ada orang tahu itu benar, tapi nggak mau praktek. Tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Jadi al-ilmu lil amal. Jadi ilmu yang didasarkan pada amal. Maka itulah yang disebut oleh beliau sebagai adab. Maka profil yang paling ideal itu beradab. Bahasa Indonesia yang mengarah kepada dari adab menjadi peradaban. Itu kan dari peradaban. Jadi adab itu melahirkan satu peradaban. Bayangkan itu konsekuensi dari orang beradab. Jadi krisis yang dialami umat Islam itu kurangnya adab itu. Ada orang yang berilmu tapi juga tidak mengamalkan, akhirnya rusak. Jadi apa sebabnya sehingga krisisnya adab itu terjadi di zaman ini? Ya, beberapa cendekiawan itu menyimpulkan bahwa problem yang terjadi pada krisis yang terjadi umat Islam itu ada faktor internal. Yang pertama, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu kan ya namanya juga, mohon maaf saya katakan, mungkin kita sunnatullah ya. 7 abad, ketika dari abad 7 sampai abad 12 itu Islam kan maju dan pada masa kejayaan. Pada masa kegemilangan. Dari masa Nabi hingga masa mungkin dinasti Abbasiyah pada abad 12. Lalu pada masa itu kan Kristen mengalami kondisi kegelapan, the dark age menurut mereka. Terpuruk. Tidak ada peradaban, kondisinya terpuruk. Jadi tidak ada ilmu dan apapun di situ. 7 abad sebelum datangnya Islam kan yang menguasai peradaban ini, yang berada di atas kan Romawi dan juga Yunani. Sebelum itu ada Mesir, sebelum itu ada India, Cina dan seterusnya. Jadi kan itu bergilir ya. Bergilir ya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Sebuah perjalanan ya. Tapi tadi menarik ketika mungkin kalau kita baca Clash of Civilization punya Samuel Huntington seorang ilmuwan politisi.
yang dipakai oleh Amerika, kebijakan politik Amerika untuk memberikan citra kepada dunia bahwa musuh kita siapa. Lalu dia menyimpulkan bahwa musuh Amerika masa depan atau Eropa masa depan adalah Islam. Musuh Barat ya. Barat itu bukan orang Barat, tapi udah menjadi identitas. Itu yang tertulis di buku tersebut. Ya, Itu mereka klaim atau kesimpulan mereka. Kesimpulan Samuel Huntington ini. Bahwa musuh ke depan adalah Islam. Logikanya adalah Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dan dia menguasai peradaban, mengalahkan Romawi dan Persia yang berkuasa sebelum itu. Lalu Barat mengalami kegelapan. Lalu kan sekarang kan Barat yang menguasai. Jadi musuh ke depan itu juga Islam, bukan peradaban lain. Itu kesimpulan dia, yang kemudian menganggap Islam ini sebagai musuh bersama dalam peradaban ya, bukan musuh seperti orang main tinju. Musuh peradaban dalam kancah politik, misalnya dalam aspek politik itu musuh yang dipahami di sini adalah pertarungan peradaban, identitas. Identitas peradaban, dan peradaban Barat itu sekarang mendominasi, menghegemoni seluruh aspek. Yang kita telan, mohon maaf, kita telan mentah-mentah. Sadar atau tidak sadar. Makanya saya katakan tadi kan, kalau identitas itu terikat oleh, sebenarnya identitas itu kan terikat pada 3 aspek yang utama. Pertama agama, yang kedua budaya, yang ketiga bahasa. 3 itu aspek pertama, aspek inti dari identitas. Yang tak boleh dihilangkan. Tak boleh dihilangkan. Yang menjadi konsensus para cendikawan di dunia bahwa itu yang menjadi identitas. Orang yang melepaskan agama, lah katakanlah di Barat mungkin sekarang bukan Kristen lagi. Kalau kita mengatakan Barat itu bukan peradaban Kristen. Mereka beragama Kristen mayoritas, tapi pemikiran mereka, identitas mereka itu tidak mencirikan Kristen. Sudah dibuang agama mereka. Lalu apa? Kan ini ceritanya agama, kepercayaan. Kalau agama sudah ditinggalkan, berarti tinggal kepercayaan. Kepercayaan apa yang dianut oleh mereka? Itu tadi, ateis. Tak perlu ada, istilahnya Tuhan itu nggak ngurusin persoalan dunia. Udah. Itu pemahaman mereka. Makanya bicara Barat itu kita jangan menganggap bahwa ketika mereka mengatakan Barat dan Islam versus Islam, seakan-akan Kristen versus Islam, bukan. Tapi Barat identitas sendiri yang sudah tersekulerkan, bahkan dalam kajian itu peradaban bahwa Kristen sudah disekulerkan oleh orang Barat sendiri. Makanya ini kan kajiannya udah ke sana. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa krisis eksternal itu adalah ketika Barat mulai sadar membangun peradabannya ketika keruntuhan Islam. Keruntuhan Islam itu kan pada masa dinasti Abbasiyah, itu problem internal yang tadi, problem internal itu bermacam-macam. Ada memang agresi dari suku Mongol, bangsa Mongol, bangsa Hulagu Khan yang kemudian pokoknya mereka itu menganggap ini peradaban yang besar, maka karena barbar tujuannya bukan tujuan politik, tujuan ilmu atau tujuan peradaban. Tapi bagaimana kalau kita sudah meruntuhkan peradaban itu, berarti kita yang paling berkuasa. Akhirnya ketika dia meruntuhkan Baghdad, anaknya masuk Islam. Mungkin lakukan kalau masih hidup, masih berkuasa situ dengan waktu mungkin dikasih umur sama Allah, mungkin dia juga udah masuk Islam. Alasannya sederhana, pengaruh ilmu dalam tradisi Islam itu menyentuh bukan hanya persoalan intelektual, tapi juga ini hati, perasaan, ya, mengenal Tuhan itu. Dalam tradisi Kristen kan dia tidak berbicara ilmu, tapi berbicara tentang keyakinan, belief. Makanya iman didahulukan dari ilmu. Kalau Islam kan jelas kita nggak bicara tentang Three-in-One, Tuhan dalam 3 itu. Itu kan mungkin nanti disesuaikan. Itu kan identitas yang yang tidak bisa dicerna secara logika kebenarannya. Tapi kan kita tidak berbicara itu. Yang berbicara adalah ilmu ini yang mempengaruhi orang. Makanya adab itu terikat erat dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan. Dan Islam itu mengakomodir semua hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Makanya Nabi ketika
ada orang ini kan yang menganggap bahwa, bukan menganggap, meyakini bahwa seluruh perbuatan Nabi dari sebelum Nabi kenabian sampai selesai itu adalah bernilai tasyri', bernilai hukum ya. Sebagian orang menganggap bahwa sejak masa Nabi, dan itu pun beberapa khusus qaulin, fi'lin, takririn. Kebiasaan mungkin nggak ada sifat, tapi itu kan tergantung pandangan orang, dua-dua juga boleh kan. Tapi yang ingin kita tegaskan di sini, Nabi kan ada unsur kemanusiaan, basyariah. Jadi sifat-sifat basyariah yang terkait dengan dunia, mengatur hubungan sosial antara manusia, kemudian mengatur dunia, baik itu peradaban atau persoalan-persoalan keduniaan, muamalah, itu kayaknya diberikan, silahkanlah, seperti dalam hadis itu kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu tahu persoalan duniamu. Ketika seorang petani bertanya bagaimana mengurusi ini kan, Ustaz lebih tahu lah. Saya tahu sedikit. Oke, kalau kita melihat di era ini, tadi saya menangkap bahwa adab itu sikap ya, sikap ya. Sikap, yang tadi kan belum disampaikan bahwa sebenarnya sikap itu didasarkan pada ilmu, lalu dia bertindak sesuai ilmu itu. Oke. Diaplikasikan sesuai ilmu. Ilmu itu pun ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah. Iya. Dia tahu misalkan A dengan B ini yang benar A, kan? Jadi lalu dia mengambil A itu untuk dia lakukan. Dia mengambil posisi di situ untuk diamalkan. Sikap seperti itu ketika dia mengambil pemahaman itu atau ilmu itu, lalu dia mengaplikasikan dalam bentuk sikap, itu yang akan memunculkan konsekuensi dari situ adalah adil. Jadi endingnya adalah dari ilmu menjadi adil. Dengan adil ini maka terwujudlah kemaslahatan umat pada umat Islam. Jadi memang problem umat Islam itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, krisis yang dialami umat Islam. Tapi harus sabar memang persoalan ini. Sabar ya? Harus sabar memang. Dan kita tidak boleh gegabah juga kan, untuk melihat ini ketika seseorang tidak memiliki, mohon maaf misalnya yang sederhana, tidak bisa salat ke masjid tepat waktu, lalu kita klaim sikap adil itu bagaimana? Bagaimana berarti bisa saja ada alasan syar'i atau macam-macam kan. Al-waktu biwasi, waktu itu luas. Waktu itu luas ya. Oke Ustaz, ini kalau misalkan di zaman ini, di generasi ini, kalau kita melihat di fakta bahwa sikap-sikap yang dicerminkan oleh generasi di tempat kita bil khusus itu tidak mencerminkan sikap yang baik. Apakah peradaban ini adabnya memang problem sangat krisis adabnya, bagaimana tuh? Ya, saya masih membedakan makna antara benar, seperti tadi mungkin penyampaian nanti di sini, antara benar dan baik. Yang benar itu sudah pasti baik. Yang baik itu belum tentu benar. Oke. Logikanya bagaimana nantilah kita bahas di sesi selanjutnya. Tapi tadi terkait dengan apa inti dari situ apa sebenarnya? Sebab yang pertama hilangnya itu atau sebab krisisnya adab di zaman ini. Sikap mungkin tadi kan tadi sikap, sehingga sikapnya itu tidak didasari oleh ilmu, sehingga yang ditampilkan adalah negatif bukan positif. Ini kan sikap yang ditampilkan itu itu tidak berdasarkan dengan ilmu, maka hasilnya adalah kerusakan pada berbagai aspek. Kalau dan aspek mendasar dari sisi manusia apa sebenarnya? Pengetahuan kan? Ilmu. Yang itu menjadikan akal kan sebagai sumber untuk mengetahui. Jadi akar dari segala persoalan krisis yang dialami umat Islam itu menurut Al-Attas mungkin yang saya lihat adalah krisisnya ilmu, krisisnya pengetahuan. Krisis ilmu ini bukan tidak paham tentang ilmu, tapi tidak bisa menempatkan ilmu. Tidak bisa menempatkan ilmu. Ya. Oke, menarik. Ilmu katakanlah apa namanya itu yang paling
masalahnya tidak menempatkan ilmu itu atau pengetahuan itu bukan pada tempatnya. Misalkan seseorang melakukan ibadah mungkin? Ya mungkin begini, berarti ini ilmu itu tidak ataupun krisisnya ilmu berarti menyebabkan krisisnya adab. Itu betul seperti itu? Iya kan? Krisisnya ilmu itu menyebabkan krisisnya adab. Okay. Itu dasar yang pertama. Itu dasar. Yang kedua, bagaimana jadinya jika masyarakatnya tidak berilmu? Lebih jauh lagi ya. Iya. Lebih jauh lagi. Tidak akan memperoleh konsekuensi kepada adab. Iya. Dia tidak mengenal yang ini benar, yang ini tidak benar, yang ini adalah dilarang oleh Allah, yang ini tidak dilarang oleh Allah. Yang ini mubah, yang kalau masuk dalam hukum mungkin ini kan ini haram, ini halal, ini syubhat. Kan jelas semuanya. Iya. Kalau bagi orang yang menganggap ini mubah karena tidak memahami syubhat, maka dia lakukan. Memang dasarnya adalah ilmu, pengetahuan. Itu yang menjadi sumber bagi fondasi bagi setiap manusia untuk melakukan tindakan. Jadi sebabnya adalah pengetahuan. Kalau pandangan Tengku di zaman ini memang betulkah krisisnya adab? Ya, kalau saya lihat memang lebih logis ya. Lebih logis memang krisisnya adab karena itu kan identitas pertama. Jadi sedikit kalau saya kaitkan dengan peradaban misalkan. Apa unsur utama yang membuat peradaban itu maju? Apa unsur yang pertama? Ada 4, setidaknya ada 4 unsur pertama yang bisa membuat satu peradaban itu maju kan? Maju. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah kekuatan politik atau pemerintahan, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah militer. Itu 4 unsur ini kalau bersinergis maka akan terwujud satu peradaban. Dan itu yang terjadi di abad-abad yang lalu ya? Ya. Itu kekuatan 4 kekuatan utama ini itu dimiliki oleh oleh Khalifah Islam setelah Nabi ya. Terutama pada pembentukan ilmu, masa-masa pembentukan ilmu misalnya ilmu fikih, ilmu hadis dan seterusnya kan. Kekuatan terbesar itu pada ilmu pengetahuan. Dan dinasti Abbasiyah itu berada pada puncak tertinggi ilmu pengetahuan. Di situ ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an, ilmu fikih, ilmu syar'i itu sudah sempurna. Dalam artian dia sudah punya metodologi, sudah punya manhaj, sudah punya standarisasi kan. Tapi dari hasil itu melahirkan ilmu-ilmu yang fardu kifayah mungkin menurut Imam Ghazali misalkan. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu-ilmu sains. Itu kan berada pada paling puncaknya, itu berada pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kemudian kita bisa lihat seorang gubernur dia tidak dianggap punya wibawa ketika dia tidak memiliki perpustakaan yang berisi adalah karya-karya yang langka di dunia. Makanya anak seorang gubernur, ini cerita gubernur belum presiden. Anak seorang gubernur itu anak emas itu kayak anak-anak manja, nggak keluar dari rumah, keluar dari rumah. Dia kerjaannya mengakses itu. Bisa kita lihat contohnya misalnya seperti Al-Kindi. Al-Kindi itu anak seorang gubernur daerah, kok nggak salah Kufah di daerah Baghdad. Jadi dia itu belajar ilmu pada beberapa guru, tapi karena orang tuanya orang kaya, gubernur, kan, jadi literatur semua dikumpulkan di rumah. Maksudnya punya pustaka. Dia mengakses pustaka itu, kemudian mempelajari filsafat Yunani. Dulu itu kalau gubernur itu memiliki karya dari peradaban yang lain yang lebih tua sebelum Islam, nah dia dianggap lebih marwahnya lebih tinggi. Iya, yang bermartabat ya. Kalau sekarang kan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya nggak peduli ilmu, peduli persoalan yang lain kan, kepentingan yang lain kan. Kalau dulu kan yang dikasih nutrisi ini pikiran. Kalau sekarang kan ini perut. Bahaya kali Pak statement. Iya. Aceh Tengah ya.
Bagian tengah ya. Bagian tengah. Oke. Itu krisis. Salah satunya krisis memang perhatian terhadap ilmu pengetahuan itu kecil, bahkan sangat tidak memiliki tempat dalam struktur pemerintahan. Pemerintahan itu juga hasil dari masyarakat yang tidak memiliki ilmu. Jadi dia apa berputar seperti berputar itu ya? siklus. Kemudian Siklus, ya. militernya ya juga berasal dari situ. Jadi kalau kata Ibnu Khaldun, melihat kondisi ini yang harus diperbaiki apa? Yang diperbaiki ada dua hal. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah pemerintahan. Bukan pemerintahan aja yang perbaiki, masyarakat diabaikan. Betul. Ada yang lapar, ada yang enggak ini. Iya. Makanya agama itu kan ada, sebenarnya Islam itu kan sangat fleksibel, apalagi persoalan kemanusiaan. Itu kita selalu bicara kemiskinan. Saat bicara kemiskinan, di samping kita ada orang kelaparan. Bahkan kita membela kemiskinan, membela marwah Aceh ya. Kita bilang Aceh ya, membawa marwah Aceh. Orang Aceh ini nggak miskin, tapi kita tetangga aja nggak kita peduli. Iya. Kalau dulu itu ada istilah, kalau menyedamun menyena istilah ya bun, menyemutagun kuah pli, minta tuh pinganku tangga. Ya ke jamun kan? Sekarang tidak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi. Mungkin ada tapi sudah langka seperti itu. Ada, walaupun ada pun di kampung-kampung. Kampung-kampung. Iya. Jadi Tengku, berarti kalau misalkan krisis adab ini terjadi, bagaimana cara mengobatinya? Langkah-langkah. Ya, kalau saya melihat memang masalahnya karena memang dasarnya adalah dari pendidikan, maka kita harus memperbaiki dari pendidikan. Saya tidak melihat ini generasi. Sebagian orang menganggap bahwa kita harus hapus cara revolusi adalah satu generasi. Kalau hilang satu generasi, maka anak-anak muda ini yang berkuasa dia akan bisa. Bukan di situ letaknya. Letaknya adalah mindset, pola pikir. Okay. Pola pikir kita ini sudah terpengaruh oleh budaya Barat. Western. Itu teori peradaban. Dalam teori peradaban itu ada istilah adalah dari Ibnu Khaldun itu yang dikutip oleh Syekh Naqwi Balatas bahwa ini sunatullah tanpa satu paksaan atau apa. Peradaban yang kecil, bangsa yang kecil, orang yang kecil itu mengikuti orang yang besar, mengikuti peradaban yang besar, mengikuti bangsa yang besar. Itu sunatullah pada diri manusia. Jadi kita butuh pemimpin. Pemimpin itu tetap lebih kita dengar daripada diri kita misalnya. Jadi otoritas itu yang seperti cerita tadi, otoritas itu terikuti dah. Dari peradaban yang rendah akan mengikuti peradaban yang besar. Itu terjadi, katakanlah kalau sekarang kita mengikuti budaya Eropa, budaya Barat. Kenapa? Yang pertama adalah karena Barat sekarang berkuasa kan? Lebih dominan. Dia menang perang pada perang dunia kedua kan, menang Barat. Islam kan bersekutu, Turki Utsmani yang udah hancur bersekutu dengan Rusia ketika itu, Jerman dengan Jerman kalah. Tapi Jerman diuntungkan karena dia Barat. Tapi Islam kan tidak diuntungkan. Jadi bangsa yang kalah perang itu tetap akan menganggap akan tunduk kepada yang mengalahkannya. Itu logika dasar dari identitas peradaban. Semua orang akan tetap tunduk pada orang yang lebih berkuasa, setidaknya mengalahkan dia. Nah, maka mengikuti orang yang menang itu, dia akan merasa menang. Kalau sekarang fenomena yang paling sederhana kita lihat, ya kan? Saya orang kecil nih, orang yang tidak punya identitas apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, dalam artian tidak punya jabatan, materi, dan juga kerjaannya mungkin buruh. Saya fotografer, tukang foto, kan? Masya Allah. Jadi kalau saya ingin orang itu menghargai saya, yang pertama saya adalah mengikuti orang yang punya popularitas lebih tinggi. Tinggal saya jumpai beberapa orang yang lebih tinggi, saya minta foto, share di Facebook, share di mana-mana, kan? Maka orang akan menghargai saya karena saya melekat dengan orang yang lebih lebih tinggi. Di bawah sosialnya, kan? Status sosialnya. Paham. Begitu juga dengan saya berteman dengan orang kaya. Orang akan menganggap saya orang kaya. Padahal saya nggak ada apa-apa. Mungkin tukang kebun di rumahnya, kan? Jadi itu sunatullah, bukan kesalahan, itu sunatullah. Jadi kenapa Islam itu menjadi mundur? Yang pertama adalah dia sudah melepaskan identitasnya, peradabannya. Dan Al-Attas mengatakan bahwa
umat Islam mundur itu disebabkan oleh yang pertama ada dua hal yang tadi, internal dan eksternal. Itu mengakibatkan kita berada pada kondisi inferiority complex. Apa namanya itu ya? Minder. Insecure. Bahasa kerennya kan, insecure. Merasa kondisi psikologis, merasa orang lain lebih besar, lebih hebat, lebih sukses daripada diri sendiri kan. Itu sih itu kan gejala psikologis. Yes. Masalahnya gejala psikologis ini itu dialami oleh sebagian besar umat Islam. Bukan persoalan dunia nih, umat Islam. Bukan persoalan negara, mohon maaf, tapi umat Islam seluruh dunia. Alasannya sederhana, kalah perang. Mereka sudah berada di bawah peradaban barat. Orang yang menang itu tabiatnya adalah dia menguasai. Makin pede ya. Makin pede, saya menang. Jadi identitas yang dibawa itu adalah identitas. Itu bukan dari Kristen yang dibawa. Bahkan agama itu dieliminasi dari persoalan dunia. Makanya itu sekularisasi itu muncul dari situ akarnya. Termasuk Protestan Muncul Protestan kan dari Konsili Vatikan kedua, kalau nggak salah saya, di mana para teolog ini disuruh belajar dikasih beasiswa, pergi kuliah, menuntut ilmu filsafat. Kemudian dalam ilmu filsafat itu kan berbicara tentang rasio, tentang pengetahuan kan, dan itu betul rasional, akal persoalan alam, persoalan segala apapun realitas. Kemudian dihadapkan dengan Bible yang di situ nggak membahas tentang sains. Ketika gereja mengatakan bahwa dalam teks Bible mengatakan bahwa ajaran gereja, ajaran Kristen itu mengatakan bahwa alam ini berbentuk hamparan, kan? Dikritik oleh teolog yang belajar filsafat. Bahwa tidak logis. Alam ini berbentuk bulat. Jadi PD-nya bangsa Barat karena menang itu menyebarkan ideologi apa yang mereka pahami dari sekularisasi dunia Islam melalui tangan-tangan imperialisme, kolonialisme, penjajahan di setiap dunia Islam kan. Itu efek menang. Makanya dia menyebarkan itu. Kenapa menyebarkan itu? Untuk menjaga dominasi di dunia. Maka tetap dia menganggap bahwa Islam ini, kenapa Islam menjadi musuh? Yang pertama adalah Islam mengurus persoalan dunia dan juga persoalan akhirat, persoalan agama. Berarti mereka takut dengan Islam. Takut dengan Islam pada sejatinya ya. Logika itu kan bisa kita lihat. Berarti musuh. Iya. Cerita musuh tentang Islam. Iya. Berarti mereka takut dengan Islam. Takut dengan Islam. Alasan pertama sejarah. Alasan kedua adalah ini agama ini ngurusin persoalan dunia, politik juga masuk dia, ekonomi juga masuk, dan itu nggak ada dalam Kristen. Iya. Kristen ngurusin gereja. Bicara Kristen itu bicara tentang Yesus, bicara tentang teologi mereka, keimanan mereka kepada Yesus, itu aja. Dan itu berada dalam gereja. Kalau keluar gereja itu dianggap bukan persoalan agama. Jadi mereka menjalankan misi sekularisasi itu pemisahan antara gereja dengan di luar gereja sebenarnya. Cuma karena Islam itu satu kesatuan dalam semua aspek. Bicara politik juga harus terkait dengan Tuhan, dengan agama. Bicara segala itu tentang agama, dan itu bahkan agama menjadi sumber bagi segala persoalan kehidupan. Itu menjadi bumerang, menjadi masalah bagi bagi keberlangsungan peradaban Barat itu. Ancaman. Itu menjadi ancaman bagi mereka. Bagi mereka ya. Oke, silakan diminum dulu tuh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik. Peradaban yang memberikan kemajuan atau kejayaan. Jadi peradaban kejayaan ke depan akankah membuka atau menjadikan peradaban kejayaan ke depan, atau kalau ingin menjadi ataupun ingin menghasilkan peradaban kejayaan itu
bukan membuat tetapi melanjutkan dari peradaban kejayaan Islam yang terdahulu. Iya. Memang inilah apa namanya itu ya? Jadi melanjutkan Ya, atau buat bahasa yang biasa dipakai itu adalah revitalisasi. Jadi revitalisasi itu menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali peradaban Islam. Atau sering bahasa dalam cendekiawan Muslim itu toward to Islamic civilization, menuju peradaban Islam. Jadi bahasa menuju itu adalah peradaban Islam yang sudah ada, kemudian kita kembalikan. Bukan khalifah, bukan khilafah, bukan simbolik itu. Tapi substansi dari ajaran Islam, kemudian dari apa yang sudah dilakukan oleh para katakanlah ulama yang sebelum itu atau pemimpin sebelum Islam. Sebelum keruntuhan itu kita ambil kembali menjadi spirit untuk membangun bangsa ke depan, membangun dunia ke depan. Dan tidak ada cerita kita untuk maju itu melihat barat. Melihat bahasa kacamata, menggunakan kacamata barat. Bercermin pada barat. Tetapi bercermin pada Islam. Pada Islam atau kejayaan yang pernah ada. Yang pernah mendominasi. 7 abad ya. 7 abad dikuasai oleh Islam. Barat berarti kalau dari abad 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini 21. Abad 21. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi kan. Kalau misalkan kita berbicara tentang kejayaan Islam ataupun peradaban kejayaan Islam terdahulu, ini rasanya seharusnya membangkitkan semangat bagi umat Islam di seluruh dunia bahwa kita bisa merebut kembali kejayaan yang telah terdahulu. Itu ya, begitu Tengku. Itu titik poin yang bisa saya sampaikan sebenarnya. Untuk merebut atau mengembalikan peradaban Islam itu satu yang pertama. Pertama pada diri sendiri. Itu otomatis. Dari diri sendiri itu yang harus dimunculkan sikap adalah tidak merasa minder dengan peradaban yang lain. Dan peradaban Islam itu adalah peradaban terakhir yang menjadi yang menjadi titipan amanah Allah untuk menjadi khalifah di sini. Ini bicara khalifah ini bukan posisi politik, tapi menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Makanya Al-Atas selalu mengkaitkan adab itu dengan pribadi Nabi. Identitas yang dimunculkan oleh Nabi dari semua aspek yang kemudian dianggap sebagai hadis, dipahami sebagai hadis, itu menjadi sumber kita setelah Al-Quran. Yang kita lakukan, apa yang dilakukan Nabi. Sebenarnya back to Al-Quran atau Sunnah, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, itu bukan kembali kepada literatur, bukan kembali kepada Al-Quran kita baca, kita ikuti, kita pahami terjemahan, kemudian kita ambil gitu, atau dari hadis Nabi. Tidak seperti itu, tapi seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi. Otomatis kalau memang kebiasaan yang dilakukan Nabi tidak menjadi tasyri', tidak menjadi hukum, tapi kebiasaan yang dilakukan Nabi itu berbeda derajat dengan kemanusiaan kebiasaan yang kita lakukan. Yang ada pada kita. Karena beliau adalah seorang Nabi, derajat kita adalah seorang manusia biasa, awam, levelnya sudah berbeda. Iya, betul. Jadi mengikuti Nabi sampai segala persoalan, kalau tidak mampu ya mampu aja. Tentu dalam membangun peradaban ada hal-hal yang memang substansi. Yang jelas adalah yang pertama yang harus kita kuatkan, seperti lembaga kita juga ingin fokus ke situ, adalah merawat identitas. Identitas kita adalah agama, kemudian identitas kita yang terkait dengan peradaban, agama, budaya dan juga bahasa. Untuk memulai membangun peradaban yang kita anggap sudah terwesternisasi atau sudah terbaratkan, dunia Islam sudah terbaratkan, maka yang pertama adalah kita tidak minder pada peradaban sendiri, karena peradaban Islam itu menginspirasi peradaban Barat untuk tahu tentang mamaknya. Mohon maaf, mamaknya itu Yunani, Romawi. Peradaban Barat itu kan muncul dari Yunani dan Romawi. Yunani dari sisi hikmahnya atau pengetahuan, Romawinya dari sisi militer, politik dan seterusnya. Mereka kenal pada dua peradaban ini yang menjadi induk bagi mereka, itu dari peradaban Barat.
dari peradaban Islam. Karena Islam 7 generasi setelah Yunani Romawi, diambil semua referensi yang ada dalam tradisi Yunani, kemudian diasimilasi, disesuaikan dengan hidup Islam. Al-Kindi melakukan kerja pertama dengan beberapa ini, dia gubernur, kemudian menganggap bahwa ini hikmah yang harus diambil. Makanya karya-karya Yunani, kemudian Romawi dan beberapa peradaban klasik diambil oleh Al-Kindi, kemudian dipanggil penerjemah dari berbagai bidang, berbagai agama, berbagai suku, untuk diterjemahkan karya itu dialihkan menjadi bahasa Arab. Dari bahasa Arab itu ketika Islam mengalami kemunduran, diambil oleh Barat melalui mungkin tangan dari Andalusia. Jadi kemudian diterjemahkan oleh bahasa Inggris. Dari situ mereka kenal tentang Yunani, dari situ mereka kenal tentang Romawi. Tanpa Islam, Barat itu tidak kenal dari mana dia berasal itu, asalnya kan. Asalnya. Kita nggak bicara ilmunya asalnya itu tidak ada. Jadi mereka, beberapa sarjana Barat itu yang benar-benar sadar kajiannya, mereka menyimpulkan adalah Barat ini berhutang kepada Islam. Masya Allah. Tanpa Islam, Barat ini tidak mengenal apa-apa. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, bahwa yang pertama kita tidak perlu minder, karena peradaban Islam ini adalah peradaban yang mulia. Mulia, betul. Mulia, dan dia tidak ada bahasa peradaban itu kan. Kenapa peradaban Islam ini mulia? Karena yang pertama adalah kita mewarisi risalah dari Nabi. Dan Islam ini kan jembatan antara dua ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan bahasanya. Kalau Yahudi ekstrim kanan, ekstrim kiri, ini ekstrim kanan. Misalnya dia menjadi jembatan darurat, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Oke, baiklah. Sahabat DAU Podcast channel tercinta, alhamdulillah pembahasan yang kita bahas di sini adalah terkait dengan masalah adab, dan adab itu bagian daripada peradaban, ataupun peradaban bagian daripada adab. Berbicara tentang masalah peradaban, berbicara tentang masalah adab, apa yang kita rasakan sekarang ini, mungkin kita mengalami krisis dalam adab. Tentu kita harus merebut kembali adab atau peradaban kejayaan Islam yang pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, bahwa Islam pernah berada di masa peradaban kejayaan atau abad kejayaan, dan kita bisa merebut kembali kejayaan tersebut atau bercermin dengan peradaban Islam yang terdahulu, supaya kita bisa membangun kembali tentunya ya Tengku ya. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih banyak Tengku telah hadir di sini dan telah memberikan pengetahuan, ilmu pengetahuan di sini untuk kita semua, untuk sahabat DAU Podcast Channel. Mudah-mudahan kami doakan Tengku sehat selalu. Amin, ya dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin, ya dan insya-Allah nanti next time kita akan tampil lagi di sini insya-Allah. Oke. Baiklah sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta, terima kasih telah mendukung channel ini, dan jangan lupa di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila sudah subscribe, jangan lupa di like, share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya insya-Allah. Terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.